Untuk sesi berikutnya yaitu pengoperasian peralatan hidromekanikal. Yang pertama yaitu jenis-jenis operasi. Jadi kondisi operasi pintu sesuai dengan manual operasi bendungan itu dibagi menjadi 3, yaitu operasi dalam kondisi normal. Yaitu dalam kondisi normal pintu dioperasikan untuk mengeluarkan air waduk untuk memenuhi kebutuhan air di hilir, misalnya untuk irigasi, instalasi PLTA dan sebagainya, dan untuk mengurangi volume air waduk menjelang musim hujan. Jadi ini adalah contoh operasi pintu dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua yaitu operasi pintu dalam kondisi banjir, yaitu pintu dioperasikan untuk melepas kelebihan air yang masuk ke dalam waduk saat terjadi banjir di hulu bendungan. Sedangkan yang ketiga adalah operasi dalam kondisi darurat, yaitu dalam kondisi darurat di mana adanya gejala runtuhnya bendungan sehingga dibutuhkan pembukaan pintu atau katup untuk mengurangi volume air waduk atau untuk mengosongkan waduk. Kemudian untuk mengoperasikan pintu dan katup, jadi operator harus berpegang pada tabel debit bukaan pintu atau katup agar dapat memenuhi kebutuhan keluaran atau debit dari pintu pelimpah maupun katup pengeluaran pada setiap kondisi operasi normal, banjir, dan darurat. Tabel tersebut disusun berdasarkan hubungan antara tinggi muka air waduk dan bukaan pintu atau katup. Umumnya tabel debit tersebut sudah disiapkan oleh pabrikan pintu atau katup atau kontraktor pada saat bendungan dibangun. Jadi untuk bendungan baru. Kemudian untuk bendungan lama yang sudah tidak memiliki tabel debit bukaan pintu atau katup, pengelola bendungan dapat membuat atau menetapkan tabel hubungan debit dan besarnya bukaan tiap pintu atau katup dengan menggunakan rumus debit sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus debit untuk pintu pelimpah, untuk pintu radial, pintu sorong beroda. Kemudian ini adalah rumus debit untuk pintu pengatur, baik itu untuk katup kerucut tetap, katup jarum, katup lubang pancar, maupun pintu sorong atau jet gate. Kemudian untuk contoh tabel debit pengatur dan grafiknya bisa kita lihat di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan pengoperasian pintu pelimpah. Jadi pada umumnya bangunan pelimpah itu cenderung menggunakan lebih dari satu pintu. Jadi panduan operasi peralatan pada bangunan pelimpah juga akan disesuaikan dengan kondisi tersebut, dan beberapa tipe dan desain pintu pelimpah antara lain adalah pintu radial, pintu sorong vertikal beroda, dan pintu engsel bawah. Kemudian hendaknya pintu dioperasikan secara merata dengan sistem bergilir atau rotasi agar semua pintu terbiasa digerakkan sehingga diperoleh tingkat kehalusan yang merata. Selain itu, dengan cara ini juga dapat menjamin ketahanan dan kelancaran pengoperasian. Jadi perlu kita hindari kebiasaan yang keliru, yaitu dengan hanya
mengoperasikan pintu-pintu yang lokasinya berdekatan dengan ruang kontrol saja. Seringkali terjadi kondisi di mana hanya satu pintu tertentu saja yang selalu dioperasikan, atau bahkan yang lain sama sekali tidak pernah dioperasikan oleh operator. Dan perlu diingat bahwa air yang keluar dari pelimpah pada saat pintu pelimpah dibuka untuk melepas air banjir dapat membahayakan manusia atau binatang yang berada di hilir bendungan. Untuk itu, sebelum membuka pintu dalam rangka operasi banjir dan uji operasi itu, hendaknya petugas harus memberikan peringatan tanda bahaya kepada masyarakat yang berada di hilir bendungan. Dalam penyusunan panduan operasi pintu, hal tersebut perlu dimasukkan sebagai perhatian para petugas atau operator pintu. Dan mengingat interval pengoperasian pintu pelimpah dan pintu lainnya sangat jarang dilakukan, untuk itu sebelum pengoperasian pintu harus juga melakukan persiapan untuk meyakinkan bahwa semua komponen yang terkait siap atau bisa dioperasikan. Kemudian yang pertama yaitu metode pembukaan pintu pelimpah berdasarkan kebutuhan pengeluaran dan aliran. Jadi ini adalah kondisi awal. Pintu pelimpah terdiri dari 4 buah pintu. Pintu tertutup semua. Kemudian langkah pertama, pintu 1 dan 4 dibuka. Dan langkah kedua adalah pintu 2 dan 3 dibuka. Kemudian untuk pintu yang berjumlah 3 buah, ini kondisi awal, semua pintu tertutup. Kemudian langkah pertama, pintu kedua dibuka. Kemudian langkah kedua yaitu pintu 1 dan 3 dibuka. Kemudian metode membuka pintu pelimpah berdasarkan kebutuhan pemerataan. Jadi ini adalah kondisi awal, pintu 1 dan 2 tertutup semua. Kemudian langkah kedua yaitu pintu 1 dibuka. Kemudian langkah kedua adalah pintu 2 dibuka dan pintu 1 ditutup. Baik, berikutnya yaitu pengoperasian pintu pengambilan atau pintu intake. Jadi selama operasi normal, pintu pengambilan selalu dalam posisi terbuka penuh, dan siklus operasi dari pintu pengambilan ini adalah terbuka penuh atau tertutup penuh. Dan dengan kata lain, pintu pengambilan ini tidak bisa dibuka atau ditutup parsial. Oleh karena itu prosedurnya lebih singkat daripada operasi pintu pelimpah. Berdasarkan desain dan lokasinya, pintu pengambilan ini digolongkan menjadi 3 posisi, yaitu di mulut bangunan pengambilan, di tengah-tengah terowong, dan di belakang terowong. Yang pertama adalah pintu yang terletak di mulut bangunan pengambilan. Ini ada pintu sorong intake, kemudian pintu intake miring, dan pintu intake hemispherical. Nah, ini agak jarang yang hemispherical. Kemudian metode membuka pintu intake yang terletak di bangunan pengambilan. Jadi kondisi awalnya seperti ini. Di hulu pintu ada air dan di hilirnya masih kondisi kosong. Kemudian sebelum pintu dibuka penuh, air dari sebelah hulu pintu pengambilan dialirkan ke bagian hilir pintu secara perlahan melalui bypass valve sampai bagian hilir pintu dan tempat terisi air penuh.
dan udara yang terjebak dapat keluar melalui lubang shaft yang tersedia di bagian hilir pintu seperti dalam tayangan berikut. Jadi bypass valve terbuka, kemudian pintu air akan memenuhi di hilir pintu dan udara yang terjebak akan keluar melalui air vent. Kemudian setelah bagian hilir dari pintu dan penstock terisi air penuh dan dalam kondisi tekanan seimbang, maka pintu pengambilan akan dibuka penuh dan akan ditutup hanya pada saat kondisi darurat. Jadi setelah kondisi seimbang ini pintu bisa dibuka sampai bukaan penuh. Kemudian pintu yang terletak di tengah-tengah di dalam terowong. Jadi pintu yang terletak di tengah-tengah di dalam terowong atau conduit tipenya antara lain katup atau pintu sorong ponen. Jadi dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian metode membuka dan pembukaan pintu atau katup. Jadi katup pengaman utama ini hanya dioperasikan dalam kondisi tekanan air di hulu dan di hilir katup seimbang. Jadi untuk menciptakan kondisi tekanan seimbang tersebut juga disediakan sistem katup pintas. Kemudian bagaimana cara membuka valve pengaman utama dari kondisi awal seperti ini. Jadi valve pengaman utama tertutup penuh, kemudian yang kedua saluran intake bagian hilir dalam kondisi kosong, yang ketiga cut valve terbuka penuh, cut valve nomor 2 yang ke arah PLTN juga terbuka penuh, kemudian cut valve nomor 3 terbuka penuh, dan hollow jet valve terbuka penuh. Kemudian operasi membuka valve pengaman utama. Jadi yang pertama tutup hollow jet valve, kemudian yang kedua tutup cut valve, kemudian yang ketiga tutup cut valve nomor 2, kemudian tutup cut valve nomor 3, kemudian buka bypass valve untuk mengisi saluran sampai penuh, sampai tercipta kondisi tekanan seimbang di hulu dan di hilir dari katup. Kemudian buka penuh valve pengaman utama. Kemudian berikutnya adalah operasi membuka katup-katup yang lain dengan cara sebagai berikut. Kondisi awal yaitu valve pengaman utama terbuka penuh, kemudian saluran air terisi penuh, cut valve nomor 1 tertutup penuh, cut valve nomor 2 tertutup penuh, cut valve nomor 3 tertutup penuh, dan hollow jet valve tertutup penuh. Kemudian operasi membuka valve. Yang pertama buka cut valve nomor 1 dengan diawali membuka bypass valve. Kemudian buka atau tutup hollow jet valve sesuai dengan besar debit yang diinginkan. Kemudian buka atau tutup cut valve sesuai dengan besar debit air baku yang diinginkan. Kemudian menutup valve dan mengosongkan pipa penstock. Jadi kondisi awal seperti ini. Valve pengaman utama kondisinya terbuka penuh, kemudian cut valve nomor 1 terbuka penuh, cut valve nomor 2 tertutup penuh,
dan cut valve nomor 3 terbuka penuh, hollow jet valve terbuka penuh, terbuka. Kemudian operasi menutup valve dan mengosongkan pipa. Jadi langkah operasi yang pertama tutup hollow jet valve, kemudian tutup cut valve, yang ketiga tutup cut valve nomor 1, kemudian tutup valve pengaman utama. Yang pertama adalah mengosongkan semua air yang berada di hilir dari katup pengaman utama, yaitu buka cut valve nomor 1, ya, langkah nomor 5. Kemudian buka hollow jet valve sehingga air yang ada di hilir dari katup pengaman utama akan terkuras. Kemudian selanjutnya bisa kita buka cut valve yang nomor 2, itu juga cut valve yang nomor 3. Kemudian untuk mengosongkan sebagian atau mengosongkan air yang ada di hilir dari cut valve, jadi hanya sebagian pada saat keperluan perbaikan hollow jet valve. Jadi buka hollow jet valve, kemudian air akan keluar dari katup pemeliharaan sampai hollow jet valve. Kemudian posisi buka pintu katup pada beberapa kondisi operasi. Jadi operasi buka pintu atau katup bangunan pelengkap pada kondisi operasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keamanan. Jadi secara tipikal buka tutup pintu dan katup seperti di bawah ini. Jadi untuk bendungan irigasi dan hydropower pada kondisi normal, yaitu operasi pintu atau katup sesuai pola operasi waduk. Kemudian pada saat kondisi banjir, operasi pintu atau katup sesuai pola operasi waduk. Dan pada kondisi darurat, ini adalah pintu irigasi lewat turbin posisi tertutup, pintu irigasi terbuka, pengeluaran darurat terbuka, dan pintu pelimpah terbuka. Kemudian yang kedua untuk pintu hydropomper terdiri dari pintu intake, pengeluaran darurat, dan pelimpah. Jadi pada kondisi normal operasi pintu atau katup sesuai pola operasi waduk. Kemudian pada saat kondisi banjir, operasi pintu atau katup sesuai pola operasi waduk. Dan pada saat kondisi darurat, pintu intake tertutup, kemudian pengeluaran darurat terbuka, dan pintu pelimpah terbuka. Kemudian yang ketiga adalah untuk bendungan irigasi yang terdiri dari pintu irigasi, pengeluaran darurat, dan pintu pelimpah. Pada kondisi normal, pintu atau katup sesuai operasi waduk. Kemudian operasi pada kondisi banjir, operasi pintu atau katup sesuai pola operasi waduk. Dan pada saat kondisi darurat, pintu irigasi posisi tutup, kemudian pengeluaran darurat posisi buka, kemudian pintu pelimpah juga posisi terbuka. Kemudian untuk sistem operasi, jadi untuk mengoperasikan pintu atau katup dibutuhkan suatu sistem operasi yang terdiri dari subsistem alat kontrol dan subsistem alat tangkap atau alat penggerak. Jadi sistem operasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi yang pertama adalah sumber tenaga, kemudian ada panel kontrol, kemudian ada alat pengangkat, dan pintu atau katup. Kemudian untuk sumber tenaga, jadi untuk sumber tenaga untuk mengoperasikan peralatan hidromekanik baik pintu atau katup berasal dari sumber tenaga listrik dari PLN
atau pembangkit PLTA dan genset. Jadi bisa kita lihat bisa dari sumber listrik PLN dan diesel genset. Sedangkan dalam lemari kontrol terdapat peralatan pengoperasian antara lain tombol atau push button, ini untuk membuka, stop dan tutup. Kemudian lampu-lampu indikator, ini untuk power, buka atau tutup penuh, macet, kabel putus atau kendor. Kemudian MCCB untuk pengaman jika arus listrik melebihi. Kemudian MCB fungsinya sama, yaitu pengaman jika arus listrik melebihi. Kemudian ada ampere meter, voltmeter, lampu penerangan dan pemanas, busbar koper atau batang tembaga pengantar arus, selektor switch, jadi saklar untuk memilih operasi lokal atau remote. Dan ini adalah gambar dan foto dari panel kontrol. Kemudian untuk alat penggerak, ini alat terdiri dari alat penggerak mekanis antara lain rangkaian listrik, roda gigi transmisi, as penggerak, kopling, rem kabel baja. Kemudian untuk alat angkat tipe hidrolis, ini ada tangki minyak hidrolik, pompa hidrolik, motor listrik penggerak pompa, kemudian beberapa jenis katup, pipa atau selang hidrolik, pipa silinder atau motor hidrolik.